Bukan hanya soal kemungkinan ancaman klaster pilkada yang berpengaruh pada meningkatnya angka persebaran COVID. Windu Purnomo menyebutkan, belakangan ini masyarakat dan pemerintah semakin tidak kompak dalam menerapkan protokol kesehatan yang akhirnya membuat pengendalian COVID-19 di Jawa Timur sulit dilakukan. Apalagi rasio tracing di Indonesia sangat rendah, hanya 2% dari total populasi. Sehingga penerapan protokol kesehatan utamanya tidak berkerumun, menjaga jarak dan memakai masker sangat penting dilakukan. Jika masyarakat taat prokes dan pemerintah kembali menegakkan 3T, COVID-19 akan mudah dikendalikan. Bukan justru mengharapkan kehadiran vaksin dengan dalih menekan persebaran virus. Kalau penularan kan jelas karena terjadi karena adanya pergerakan warga ya dan interaksi antar warga. Itu pernah terjadi karena kita tahu bahwa virus itu dibawa oleh orang, oleh manusia. Jadi ketika manusia bergerak dan bertemu dengan orang lain dalam jarak yang tidak aman ya 2 meter ya bisa terkena meskipun pakai masker ya, karena yang paling penting sebetulnya untuk menurunkan risiko penularan adalah jaga jarak ya. Jadi itu bisa menurunkan 85%. Nah, jadi kalau ada pergerakan dan ada pertemuan yang tidak berjarak tadi itu akan terjadi penularan, dan itu yang terjadi. Kalau ada kasus makin meningkat itu berarti artinya masih banyak orang berdekatan sudah. Ya kan? Masih banyak orang berdekatan. Nah, itu yang harus dipahami oleh Satgas ya. Jadi yang paling penting itu pergerakan dan kerumunan gitu. Selain itu, ada satu hal lagi, satu kondisi musim pancaroba. Perpindahan ke musim penghujan yang tak banyak disadari banyak pihak, rentan memicu persebaran virus corona jadi semakin tinggi. Meskipun belum ada penelitian yang bisa membuktikan karena perlu waktu hingga 2 tahun masa pandemi untuk bisa mengetahui dampak perubahan cuaca di musim hujan bisa berpengaruh pada penyebaran virus corona. Meski belum ada penelitian terkait keberadaan musim hujan yang rentan membuat persebaran virus corona kian tinggi, dengan asumsi suhu dan kelembapan membuat virus bertahan lebih lama pada permukaan benda. Namun, Guru Besar Unair Profesor Khairul Anwar Nidom mengakui terjadinya peningkatan suhu dan kelembapan membuat patogenitas dan jumlah virus seperti influenza, MERS meningkat. Karakteristik virus tersebut dikhawatirkan juga serupa dengan virus corona. Meskipun saat ini penelitian terkait pengaruh suhu pada jumlah peningkatan pasien COVID-19 masih diteliti, namun kemungkinan besar berpengaruh. Seperti yang terjadi pada MERS dan influenza karena karakteristiknya serupa. Karena itu, kondisi perubahan musim saat ini perlu diwaspadai oleh manusia sebagai host atau inang virus. Pasalnya, musim hujan mengakibatkan terjadinya kerumunan massa dalam jumlah banyak, apalagi jika terjadi banjir. Membuat persebaran virus corona lebih mudah jika masyarakat tidak menerapkan perilaku hidup sehat. Kalau saya melihat bahwa bagaimanapun COVID ini kan virus RNA, sama dengan virus influenza, RNA juga. Jadi artinya bahwa dengan perubahan lingkungan juga dia akan naik. Jadi contohnya adalah virus-virus influenza juga naik. Apakah itu dibarengi oleh karena liburan kemarin, oleh pilkada dan sebagainya, itu faktor kebetulan saja ya. Tetapi lingkungan ini menambah, tetapi angka absolutnya berapa sebetulnya perubahan lingkungan ini itu yang belum ada data. Tapi bahwa perubahan cuaca itu menimbulkan peningkatan infeksi, ya. Tapi berapa angkanya? Nah, ini tidak bisa hanya diklaim karena liburan, diklaim karena pilkada, tapi juga nggak bisa diklaim karena perubahan cuaca. Tiga-tiganya bisa mengalami hal yang sama. Apalagi nanti akan akhir tahun, libur akhir tahun bisa aja menambah lagi nanti. Menurut Nidom, tidak hanya virus yang mengalami perubahan perilaku akibat musim penghujan, namun perilaku manusia yang ceroboh sebagai host membuat virus lebih mudah masuk dan menggandakan diri di dalam tubuh manusia.
Karena itulah, warga diminta tidak hanya patuh pada 3M, tapi juga melakukan pengecekan saluran air yang mungkin menjadi sarang persebaran virus corona.